Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video pada mata kuliah IoT 2 pada pertemuan ketiga, yaitu dengan topik komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker Hive MQ. Lalu di sini terdapat tujuannya, mahasiswa mampu mengirim data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 ke broker MQTT publik, yaitu broker.hivemq.com, dan membaca data menggunakan aplikasi MQTT. Lalu komponen yang diperlukan itu terdapat Node MCU, ISP8266 atau ISP32. Di sini saya sudah ada ISP8266 ya. Lalu yang kedua itu sensor DHT22, yang ketiga kabel jumper dan breadboard ya. Keempat, laptop dengan Arduino IDE. Kelima, aplikasi MQTT. Lalu koneksi internet yang aktif. Nah, sebelumnya kita bisa menginstal aplikasi MQTT-X dengan web ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita klik Windows di sini kita pilih yang bagian desktop. Nah, di sini kita bisa mendownloadnya sesuai dengan spesifikasi laptop yang kita gunakan. Nah, jadi tampilan MQTT-X-nya itu akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu rangkaian DHT22. Di sini saya sudah merangkainya. Di sini saya sudah merangkai DHT22 terhubung ke ISP8266. Di rangkaiannya itu yang pertama FCC atau plus itu dia terhubung ke 3.3V. Lalu data itu terhubung ke D4 atau GPIO2. Lalu bagian main atau GND dia terhubung ke GND. Lalu menambahkan resistor 10K antara FCC dan data pull up resistor. Lalu di sini terdapat kode program ya untuk menjalankan komunikasi data IoT dengan protokol MQTT menggunakan sensor DHT22 ke broker Hive MQ. Nah, di sini saya sudah menaruh kodenya ke sketch Arduino IDE. Nah, ini jadi di sini kita pada bagian konfigurasi WiFi kita bisa masukkan nama WiFi yang kita pakai, lalu memasukkan password dari WiFi-nya. Lalu pada bagian konfigurasi MQTT broker, pada bagian MQTT server kita isi broker.hivemq.com. Lalu dengan port MQTT-nya tuh 1883 dengan topik
topik yaitu polinela/IoT/24782026/DHT22. Lalu di sini akan menghubungkan koneksinya ke WiFi. Lalu setelah berhasil terhubung ke WiFi, akan dikoneksikan ke broker MQTT. Nah, langkah pengujian di MQTTX, kita dapat membuka aplikasi MQTTX-nya, lalu membuat koneksi baru. Di sini bisa kita buat koneksi barunya. Nah, di sini. Tapi saya sudah membuat koneksinya. Jadi pada bagian koneksinya itu diperintahkan dengan nama HiveMQ Public dengan hostnya broker.hivemq.com dengan port 1883. Nah, di sini sudah saya sesuaikan dengan perintah yang disuruh, yaitu HiveMQ Public dengan hostnya itu broker.hivemq.com. Lalu portnya 1883. Lalu di sini selanjutnya kita bisa mengklik connect dan menambahkan subscriber dengan topik yang sesuai dengan sketch yang kita tulis di Arduino, yaitu topiknya tuh Polinela IoT 24782026 DHT22. Nah, di sini juga saya telah membuat subscribernya. Nah, ini topiknya yaitu Polinela IoT 24782026 DHT22. Nah, selanjutnya di sini kita bisa menjalankan Arduino IDE-nya dengan mengupload kodenya. Di sini saya upload kodenya. Kita tunggu proses compilingnya. Kita tunggu sampai proses uploadnya itu selesai. Jadi nanti pada serial monitor dia akan menampilkan suhu dan kelembapan. Nah, seperti ini dia tuh akan menghubungkan ke broker MQTT. Jika terhubung, dia tuh akan menampilkan pesan terhubung ke HiveMQ. Nah, ini sudah lagi proses uploading. Kita tunggu ini 84%, 92%, 100. Nah, ini sudah done. Kita lihat di sini pada serial monitor itu kita gagal membaca sensor DHT. Nah, bisa kita benarkan kabelnya agar dia membaca sensor. Nah, di sini dia mengirim data ke HiveMQ dengan temperatur 32,40 dan humidity-nya 68,80. Lalu kita connect agar di sini berhasil terkonek. Nanti akan menampilkan
pesan. Nah, di sini dengan tanggalnya, jadi dia itu akan mengirimkan temperatur dan humidity-nya ke MQTTX, yaitu dengan HiveMQ public. Dan di sini dia akan mengirim data ke HiveMQ. Lalu pada sini dia juga akan menampilkan temperatur dan humidity secara real time. Nih. Jadi hasil yang diharapkan pada praktikum ini, Node MCU itu terhubung ke Wi-Fi dan broker HiveMQ. Lalu data suhu dan kelembapan akan dikirim setiap 5 detik. Bisa kita lihat di sini setiap 5 detik dia akan mengirimkan data suhu dan kelembapan seperti ini. 26 pada detik ke-31 dia akan mengirimkan data, lalu pada detik ke-36 dia akan mengirimkan data. Jadi setiap 5 detik akan mengirimkan data suhu dan kelembapannya. Lalu pada aplikasi MQTTX akan menampilkan data JSON secara real time. Bisa kita lihat di sini pada MQTTX di sini menampilkan temperatur dan humidity-nya itu secara real time. Dan di sini juga. Mungkin segitu aja video yang soal dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.